Mas Surah? Belum hadir, Pak. Belum hadir. Izin Pak, belum hadir. Belum hadir. Belum hadir. Rika Hadir. hadir. Tertib ya. Tidak ini sih. Hadir. Oke. Esther Yuniati. Oke. Alvina Nama Asruddin. Belum hadir. Rifah Husna. Belum hadir. Lailatul Hasanah. Hadir. Bagus. Halo Budi Setiawan. Hadir. Kenapa nggak sering masuk nih Budi? Nggak tahu. Cincin. Anifah Rahmawati. Hadir. Terus Radina Sufi Fairul Uyun. Oke. Ditna Nabila Ilun Nadir. Hadir. Oh itu jauh iman rumahnya. Terus Siti Rahmika. Hadir. Nabila Sairan. Hadir. Hadir. Bagus. Nani Amalia. Oh belum hadir. Ainul Mujib. Izin. Ini ya anak hari ini ya. Iya. Terus Laila Rahmawati. Oke. Kajar Setiawan. Izin. Izin. Oh. Kenapa ya? Ada keperluan. Keperluan. Oh. Ya sudah. Sekarang Bapak akan membahas sedikit tentang minusnya akhlak di zaman milenial ini. Kan sekarang itu zamannya sudah berubah ya. Sudah berubah. Terus kita pemuda-pemudi sekarang itu akhirnya pada tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah agama. Nah, terus di sini saya akan membahas tentang sedikit bagaimana cara menyikapi akhlak yang baik dan terpuji akhlak kepada gurunya, kepada orang tua, menghormati kepada anak kecil dan seterusnya. Dan di sini yang saya bahas pertama adalah definisi tentang akhlak atau pembahasan tentang akhlak. Apakah siswa tahu tentang akhlak itu bagaimana pembahasan definisi tentang akhlak? Tahu? Tidak tahu. Coba tidak apa definisi tentang akhlak? Akhlakul karimah yang baik dan patut kita contoh itu bagaimana? Definisi secara singkat ya. Tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Terus, baik Firot, ada yang bisa menambahkan atau mengoreksi? Ada yang bisa? Coba Mbak. Ya, itu Mbak. Kalau menurut saya, interpretasi dari bahasa Arab, awal adalah tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang sehari-hari. Sehari-hari. Ya. Berarti dengan siapa saja itu? Ya. Dengan orang tua, bapak, adik, kakak, orang tua. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang akhlak itu membenarkan. Kalau menurut Wikipedia, saya mencari di Wikipedia. Kalau akhlak secara terminologi atau secara menyeluruh berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan. Berarti kita melakukan perbuatan itu sadar bahwa kita itu hidup, sadar hidup untuk berbuat baik, karena tujuan kita hidup itu ya pertama kan berbuat baik kepada manusia. Kan ada timbal baliknya, kalau kita berbuat baik kepada manusia pasti ada
pertama kita lahir di dunia tidak tahu apa-apa kan? Kita lahir di dunia pertama menangis. Menangis kenapa? Ada yang tahu? Karena ada yang tahu enggak? Enggak ada. Karena belum ada pasangan terus nangis. Nah itu mempertandakan bahwa yang jomblo itu sakit, nangis, berat, cuma di sini. Ya lanjut kembali ke itu. Dan bagaimana kita menerapkan akhlak yang baik dan patut kita contoh di masyarakat itu bagaimana? Pertama, menerapkan akhlak yang mulia sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari iman. Mengingat kemuliaan orang dibentar oleh kemuliaan akhlaknya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Ia berkata bahwa aku lebih menghargai orang yang beradab atau berakhlak daripada berilmu. Kalau hanya berilmu pun iblis lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Maksudnya kita si Imam Ghazali, si beliau itu mengatakan bahwa kalau ilmu itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu pasti sudah karena orang yang beradab atau berakhlak itu pasti sudah punya ilmu. Bagaimana tata cara kita menghargai orang, mendidik orang, menghormati orang, dan bagaimana cara kita mengajari sesama manusia. Dan di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang tujuan bagaimana toh biar lebih baik ke depannya, biar siswa-siswa itu alatnya biar benar-benar lah. Bentar. Dan di sini diterangkan tujuan akhlak itu bagaimana? Akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu pertimbangan pikiran. Berarti kita secara otomatis kalau berbuat baik itu intinya kan kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya dari kecil berbuat baik, insya Allah pasti besarnya akan berbuat baik. Dan kita kalau berteman atau di lingkungan itu carilah orang yang baik atau benar akhlaknya, karena itu mempengaruhi kedepannya buat kita hidup secara teratur dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang pertama dari edukasi akhlak dalam agama adalah agar kita hidup soleh dan selalu berjalan di jalur yang benar, yaitu jalur yang telah Allah buat. Berarti agama mengajarkan akhlak baik itu pasti benar di dalam agama. Pembahasan di dalam agama itu pasti kita kalau berakhlak baik pasti di jalan yang benar, di jalan yang lurus, tidak belok-belok. Kan sudah diterangkan bahwa akhlak di dalam buku pendidikan Islam menyebut akhlak secara bahasa diartikan sebagai perangi atau tabiat budi pekerti sebagai sifat seseorang
Jadi tujuan kita belajar anak itu pertama agar menjadikan kita bertingkah laku yang baik. Lalu di sini disebutkan dalam agama Islam, akhlakul karimah itu akhlak yang terpuji, merupakan salah satu golongan yang harus dimiliki setiap umat muslim. Di sini muslim semua atau ada yang Alhamdulillah. Alhamdulillah muslim semua. Kalau ada yang kafir bilang aja. Kita sebagai orang muslim harus mencontohkan akhlak yang baik kepada yang non muslim, karena kalau zaman sekarang itu yang muslim alamnya itu seenaknya sendiri gitu loh. Maksudnya seenaknya sendiri itu kalau kepada sesama agama itu suka menjelek-jelekan, itu termasuk Allah yang tercela, dan itu banyak terjadi di era sekarang ini, dan kita harus belajar dari situ agar kita tidak mencontoh hal-hal yang buruk seperti itu. Pernah dulu waktu pas zaman siapa ya, yang pas ngebom di Bali itu siapa? Pas ada ibadah Kristen terus dibom, ya teroris itu kan, itu orang Islam, itu sebenarnya tidak orang Islam, itu mengaku orang Islam, nah kan terus itu menjadikan Islam, dan itu pas di Bali itu orang-orang Kristen itu pas lagi ibadah semua, terus tiba-tiba di situ ada orang yang beroutfit berjubah tiba-tiba ke situ, terus nggak sadar tiba-tiba orang yang berjubah itu mengaku Islam terus masuk. Itu pertama niatnya adalah berbuat baik, itu niatnya silaturahim. Terus awal-awalan terus bercerita tentang kepada itu siapa yang kalau ketua Kristennya itu apa? Kalau ketua Kristen pendeta itu bercerita tentang Pastor. Oh, pastor. Kalau pendeta itu apa? Pendeta itu Buddha. Bercerita tentang apa? Menceritakan sejarahnya masing-masing. Kristen menceritakan sejarah tentang bagaimana sejarahnya Kristen dari awal mula mendirikan dari Isa Al-Masih, terus dari Islam, dari apa? Adam. Terus di situ bersosialisasi, berinteraksi, saling bertukar pikiran. Terus di situ nggak menyangka ternyata sih Islam itu tiba-tiba ada anak buah yang bawa bom itu lah, terus masuk, terus si Kristennya itu gerejanya itu di bom.
Terus kan di situ termasuk pandangan orang Islam itu, kalau dilihat dari orang itu kan bahwa Islam itu jelek, Islam itu teroris, Islam itu kayaknya keras, Islam itu radikal gitu. Terus kita jangan sampai meniru contoh-contoh alam yang seperti itu, karena tujuan masuk itu, tujuannya itu cuma menjelekkan agama Islam, bukan syiar atau dakwah, itu bukan sama sekali. Itu tidak patut kita contoh. Dan di sini lanjut, terdapat dua macam akhlak. Yang pertama akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji, dan yang kedua akhlak mazmumah, dikutip dari NU Online. Tahu NU Online? Yang tidak memberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Di sini kita akan membahas sedikit pengalaman kalian tentang contoh akhlak terpuji dan tercela, akhlak baik dan buruk. Ada yang pernah mengalami apa, berbuat buruk kepada manusia? Anak-anak, berbuat buruk atau baik terus manusia? Baik terus Pak, alhamdulillah. Masa kok katanya apa, kalau cewek itu sering ghosting kok? Ghosting itu apa itu? Aduh, yo mbak Lala, ceritakan sedikit tentang pengalaman tentang baikmu dan burukmu kepada guru atau orang tua, sehingga kita itu biar bisa mencontoh, teman-temannya biar bisa mencontoh gimana toh Mbak Naila, Mbak Lala itu menyikapi dengan orang tuanya, dengan teman-temannya itu bagaimana? Coba sedikit Mbak Lala contohkan ala baik. Ya, ya. Baik, alam baik kepada teman. Misal kalau di pondok itu lagi sakit terus kan nggak ada yang ngurusin itu. Terus ya kita sebagai teman ya apa ya, ikut mengurusi, memberi apa, ngambilin makan atau dikeroi gitu. Apa itu kerok itu? Kui. Iya. Kalau di bahasa saya kui. Apa itu? Kalau dengan guru atau orang tua itu, kalau dengan orang tuanya gimana? Kalau dengan orang tuanya ya, kalau di rumah juga membantu bersihin rumah atau apa, kita nggak cuma diem aja, kan ada kerjaan, terus dibantu orang tuanya bersih apa masak. Nanti nggak pernah malas itu? Kalau pernah Pernah malas. Ya baik, ditingkatkan anaknya. Terus lain Mbak Zahra, anak dengan siapa, dengan pacarnya apa siapa? Dan saya Yang baik Pak, iya. ya misal temannya butuh uang, ya iya mah dulu. Ya. Pernah Pernah Pak? minjemin uang kepada temannya? Pernah. Paling banyak berapa? 2.000
parkir. Banyak sekali ya. Terus kalau pengalaman anak buruknya, Guru saya ngangkat dulu pernah difitnah Pak. difitnah. Berarti kalau Mbak Zara yang difitnah itu ya baik. Kalau Mbak Zara yang fitnah itu ya buruk. Oh berarti baik. Oh berarti baik. Berarti Mbak Zara pernah fitnah Pak siapa ngerjain temannya itu kok gimana? Pernah Pak Bapak? Nah, sengaja apa tidak itu? Sengaja Pak. Sengaja? Iya. Kenapa kok tidak? Apakah ada permasalahan pribadi atau gimana? Apakah berebut pacarnya atau gimana? Kalau sudah Sudah. nggak ada terus sakit hati terus. Aduh. Iya Pak. Oh, pas zaman dulu ya. Pas lagi sakit-sakitnya. Enggak Pak. Oh. SMP ngangkat Pak. Masih iya. Oh, di pengalaman buruknya jangan dicontoh ya. Itu pengalaman yang tidak baik dan patut kita dijauhi. Terus ada yang lain pengalaman buruk yang dari kecil mau gimana suka nyolong jambu pokok itu kamemen Itu semuanya. semuanya. Berarti cewek juga suka mencuri-curi apa? Rambutan. Ya. Oh, Mangga. mangga. Kalau apa pengalaman bapak dulu itu masa kecilnya bahagia tenan. Bahagia dulu daripada sekarang kayaknya. Kalau zaman dulu itu kan belum ada apa ini gadget kan. Kalau zaman dulu itu sama teman-teman itu kalau ya ngumpul-ngumpul gini kan suka ya cerita apa-apain. Kalau zaman dulu tidak ada yang namanya gabut, tak ada ya yang apa tidak ada kerjaan itu nggak ada. Kalau zaman dulu itu pengalamannya bapak itu apa main itu sampai ke kalau di sini namanya apa ya? Kalau aras itu ke kebun. Jadi kalau di kebun, kalau zaman dulu bapak itu namanya petualangan. Kan petualangan, ya sebulan. Kan pertama sekolah, saya juga suka bolosan SD itu sudah pindah 2 kali. Pertama di MI terus dipindah di SD lagi karena kenapa? Karena kan MI itu jauh kan. Dulu bapak itu ya apa? Ya sedikit gendut lah. Terus kalau jalan pulang atau berangkat tuh sok ditinggalin teman-temannya kasih saya sakit terus pikir-pikir oh mending di SD aja ya kan walaupun tinggal di kelas 1 lagi kan. Kalau pindah di MI kan otomatis naik kan. Dulu pertama saya di SD itu kelas 1 terus tidak naik, pindah ke MI terus nanti naik terus pindah ke SD lagi kelas 1 lagi. Saya pikir-pikir mending yang deket aja walaupun baru masih kelas 1 kan. Dulu saya nakal suka dengan orang tua, suka apa tidak menaati peraturan orang tua, tapi orang tua saya selalu sabar dalam menghadapi saya nakal ini. Pengalaman saya kalau di SD pas main dulu waktu kelas sekolah itu saya tidak ganti baju dulu. Kalau kelas sekolah itu diajak teman-teman langsung main, tidak pulang ke rumah langsung main, tidak urusan. Kalau baju kotor ya ada orang tua yang mencuci, saya tidak mesti. Terus apa? Waktu itu saya langsung main ke kebun
lingkungan saya pada merokok. Terus saya pertama itu ditawari sama temen, ini lo coba kok enak-enak. Saya pertamanya tidak mau, kalau rokok itu gak sehat Pak, tubuh. Terus saya pertama mencoba 1 kali, kok enak, ya kok agak pahit. Terus keduanya saya mencoba beli rokok yang agak enteng itu, kayak Sempurna atau LA itu. Terus saya mencoba, lama-kelamaan kok keterusan kok enak. Terus lama-lama saya di rumah juga sok berumpet-umpetan untuk merokok itu, biar supaya tidak biar orang tua, karena kan orang tuanya melarang merokok kan masih alit-alit kecil-kecil SD itu. Terus saya juga pernah konangan sama orang tua saya. Pas itu saya nginting, saya coba nginting juga. Pertama saya nginting itu nggak bisa. Gimana loh nginting itu? Apakah ada yang bisa nginting di sini? Nggak bisa loh, bisa. Saya loh. Bisa Nginting itu adalah seni menghidupi. Dan pertama saya mencoba nginting itu saya SD kelas 5 ya. Kelas 5 itu saya mencoba. Terus pertama kan atau tembakau itu nggak ada, tahu cengkeh cengkeh itu kan campurannya buat lintingan itu. Terus saya pertama mencoba lintingan itu enggak pakai cengkeh, terus linting, terus saya angkat itu kok pertama saya patut nggak tahu kok rasanya kok kayak gini, kan belum tahu kalau cengkeh itu menambahkan rasa nikmat dan enak. Terus aku tanya teman-teman ini gimana tuh kok rasanya kayak gini? Ayo, kamu pakai apa aja? Ayo deh, ini dah tembakau sama tembakau doang. Kamu itu ini pakai cengkeh ya, nggak sengat, nggak ada nyesek gitu. Nah itu pengalaman melinting saya. Dan kalau pulang sekolah itu saya langsung main itu, biasanya suka berpetualangan di kebun atau di alas-alas itu mencari burung. Kalau di zaman kecil saya itu mencari burung itu sangat menyenangkan. Beda kalau di zaman sekarang, kalau bocil-bocil sekarang itu mainnya FF, nggak tahu apa itu, nggak kenal zaman FF. Terus ada lagi perahu-perahuan masih zaman kecil saya. Terus ada ya petak umpet terus kalau PPO tahu nggak? PPO yang kayak itu kan yang di film yang ditonton 1, 2, 3 gerah gitu. Nanti kalau di daerahnya kamu enggak gede. Terus hitung itu tuh kalau ketahuan gerak terus yang bisa di
itu mengenang sejarah. Terus zaman dulu itu saya ya suka mancing tapi nggak bisa. Terus kalau di kebun itu saya mencari buah-buahan punya orang lain. Terus kalau udah pulang ke rumah itu kan bawa buah-buahnya itu kan ditanya sama orang tuanya, itu dari mana kok dapat buah itu? Saya punya beli, tapi bohong. Jadi dari pengalaman saya tadi itu sebagai contoh-contoh dari perbuatan saya yang tidak akan dicontoh, jangan ditiru dan diambil hikmahnya, diambil baiknya, belajar kalian biar kalian itu di pemuda milenial itu bisa melanjutkan perjuangan zaman dahulu yang arahnya baik dan patut dicontoh. Dan seharusnya kita sebagai pemuda masa kini itu menyikapi hal itu. Kita kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang itu berpikir terus berencana, tidak ada eksekusinya. Maksudnya tidak ada eksekusinya itu tidak ada perbuatan. Kalau akan melakukan suatu tujuan tertentu itu cuman direncanakan, tidak diperbuat, tidak dilakukan. Yang pada intinya itu kita pemuda itu jangan terlalu kebanyakan mikir, dilakukan saja dilakukan saja dengan alurnya, jalannya masing-masing. Kalau lakoni bis merasakan pikiran, kalau isinya jalan mesti bis. Dari sekian pengalaman saya dan pembahasan tentang anak ini, apakah siswa-siswa ada yang bertanya atau ada yang mau konsul bagaimana memperbaiki alat, bagaimana cara mendekati siapa gitu? Tidak ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, Bapak akan mengakhiri dari pembelajaran dari awal hingga akhir. Selebihnya dari Bapak, dari materi pembahasan anak terpuji dan anak yang tercela ini, apabila ada kesalahannya tidak enak di hati siswa atau tidak terdapat salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang dari Bapak mohon maaf bila